Halo halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Setelah kita terakhir ketemu hari Jumat, sekarang kita ketemu lagi di awal pekan hari Senin ya. Ini tanggal 16 Januari 2023. Dan seperti biasa kami ajak Anda untuk ngobrol tentang membaca berita di balik berita dalam program Off the Record. Masih terus bersama saya Hersunu Arif. Dan saya Agi Beta senang sekali menjumpai Anda pada pekan ini. Semoga kita semuanya sehat-sehat saja. Ya, dan kita mulai, saya kira fokus kita hari Senin ini adalah tentang keprihatinan kita ya, yang Ya. sebenarnya ini sudah sering kita suarakan dan saya kira bukan hanya kita, banyak orang menyuarakan, tapi sekarang ini akhirnya jadi meledak ya. Ini yang saya maksud adalah kerusuhan para pekerja di Morowali ya, di salah satu perusahaan perusahaan Mhm. nikel di Morowali. Morowali Mhm. ini di Sulawesi Tengah ya, Mbak ya. Betul. Ya, Mhm. dan sebelumnya beredar kabar bahwa kerusuhan itu mengakibatkan 3 Mhm. orang meninggal dunia ya, 2 Mhm. tenaga lokal, terus satu lagi tenaga asing Cina ya, TKA Cina. Mhm. Tapi sudah diralat ya beritanya Mbak ya, oleh kepolisian ya Mbak ya? Iya betul. Sebelumnya beredar kabar bahwa ada 3 yang meninggal dunia, tapi terakhir diralat ada 2 Mas Hersul. Jadi dari pihak pekerja lokal dan satu lagi dari pihak TKA Cina. Mhm. Oke, tapi tetap saja apakah 2 atau 3 itu tetap saja bahwa itu ada nyawa yang melayang dan yang paling Mhm. kita khawatirkan adalah ini kan semacam apa ya, kulminasi ya dari Ya, berbagai persoalan yang selama ini muncul, terutama isunya itu adalah isu diskriminasi kan, isu betul. diskriminasi terhadap pekerja Mhm. lokal. Dan kalau Mhm. kita simak dialog-dialognya yang muncul itu memang memang terjadi semacam diskriminasi itu. Yang memprihatinkan buat kita itu adalah bahwa selama ini justru ini pemerintah pusat, dalam hal ini Pak Mhm. Jokowi, Pak Luhut, Mhm. Menteri Mhm. Investasi, Mhm. Menko Marinvest ini selalu membangga-banggakan gitu ya proyek yang terjadi Mhm. di proyek hilirisasi, kan itu selalu beliau menyebut gitu, hilirisasi nikel di sana, dan Mhm. ini yang kemudian juga ditawar-tawarkan ke dunia internasional termasuk soal investasi Tesla gitu, itu yang tapi ternyata sebenarnya ini menyimpan persoalan serius kan di situ, dan saya kira ini yang menyebabkan kemudian mengapa yang tertarik masuk ke sektor ini ya terutama pengusaha Cina gitu ya. Iya. Karena apa? Karena kalau di Cina ini kan memang mereka tidak peduli dengan soal environment, soal hak asasi Iya. manusia, soal itu nggak penting buat mereka mengeruk keuntungan sebesar Mhm. besarnya, dan kemudian masalah kesejahteraan buruh, hak hak buruh apa nggak pernah mereka perhatikan. Itu yang sebenarnya kita menjadi prihatin ya Mbak ya. Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi memang masalah ketidakadilan, masalah kesenjangan pendapatan, masalah diskriminasi, itu yang menjadi tema pokok dari setiap adanya investasi asing, terutama itu adalah investasi dari Cina begitu. Karena memang di dalam investasi Cina itu biasanya ada bundling begitu ya. Tidak beda ini dengan investasi misalnya dari Amerika atau dari Eropa atau dari Jepang begitu. Karena biasanya kalau dari Cina itu pasti diikuti dengan adanya tenaga kerja dari Cina, jadi sudah masuk ke dalamnya itu. Dan kemudian juga biasanya sekian persen dari infrastrukturnya begitu, itu semuanya memang didatangkan dari Cina juga begitu. Jadi memang semuanya itu sudah satu paket. Nah, termasuk juga dengan TKA Cina. Memang pada awalnya itu kan skemanya adalah yang datang itu hanya tenaga kerja yang dengan keahlian tertentu begitu kan, atau tenaga kerja yang eh, eh, terdidik lah begitu yang mungkin kalau dilimpahkan keahlian tersebut kepada pekerja kita maka akan tidak mampu. Tapi pada kenyataannya kemudian di lapangan mulai terlihat, mulai terungkap bahwa banyak di antara mereka itu memang hanya buruh-buruh biasa yang kemudian pada kenyataannya mereka juga digaji lebih tinggi daripada pekerja kita. Ini sangat berbeda apabila pekerja kita banyak sekali kan, maksudnya sering kali gitu mereka katakan bahwa kalau kami bekerja di Arab misalnya, maka pada posisi yang sama begitu ya dengan keahlian yang sama begitu ya, tidak hanya sekedar tenaga kerja buruh loh ya, tenaga kerja yang ahli begitu, misalnya insinyur dari sini, maka yang ada di sana tenaga lokal atau tenaga pribumi di sana akan digaji lebih tinggi daripada yang tenaga asing yang datang dari sini begitu. Nah, begitu juga dengan pekerjaan yang lain misalnya seperti sopir apa dan sebagainya. Yang membedakan kalau seandainya ada tenaga kerja dari Indonesia, TKI dari Indonesia itu digaji lebih tinggi adalah karena mungkin dia bekerja lebih lama atau dia memang sudah memiliki jabatan tertentu begitu di bidang tersebut. Nah, ini berbeda dengan yang terjadi di
rata-rata di perusahaan Cina yang ada di Indonesia. Jadi itulah yang menimbulkan kecemburuan. Jadi perbedaan dari masalah gaji, misalnya mereka bisa berapa kali lipat dari tenaga lokal gitu. Dan itu semua adalah dengan alasan karena mereka datang ke sini, mereka memerlukan biaya lebih tinggi, mereka harus mengirim uang ke negaranya dan sebagainya. Jadi alasannya kalau dengan alasan itu kan di sini juga mengirim uang kepada keluarganya juga begitu Mas Ersu. Dan lebih-lebih kalau yang sekarang ini terjadi di Morowali Utara ini sebenarnya dipicu dari kejadian pada bulan Desember yang lalu Mas Irsu ketika terjadi kebakaran smelter begitu dan kemudian itu menewaskan 2 orang di situ dan baru kemudian terungkap bahwa salah satu yang tewas tersebut adalah namanya kalau tidak salah Nirwana Sele ya. Nirwana Sele atau siapa pokoknya Ya, Nirwana panggilannya Sele ini perempuan Sele dia, ya, ya, dan dia perempuan. seleb TikTok ya, ya. Saya TikTok, saya beberapa kali lihat TikToknya itu memang dia sambil berjalan, misalnya berjalan di situ, terus kemudian dia memperlihatkan ini situasi kerja saya, ini baju saya kalau saya sedang bekerja dan sebagainya, dan dia sebagai operator kren gitu, dan pernah dia mengungkapkan, dia bercerita bahwa saya ini terpaksa bekerja di sini karena saya harus menghidupi keluarga saya yang tidak mampu dan sebagainya. Jadi ini adalah tenaga kerja perempuan di antara mengerjakan pekerjaan yang umumnya dilakukan oleh lelaki begitu. Jadi ketika dia kemudian tewas dalam kebakaran tersebut semua orang terkejut. Dan kalau menurut teman-temannya begitu salah satu penyebab dia akhirnya tewas adalah karena alat pengaman diri begitu APD dan APD K3 ya istilah Mas Hersu kesehatan keamanan kerja itu memang tidak mencukupi begitu dan kemudian juga terungkap oleh anggota DPRD di sana begitu yang saya lihat beritanya di media itu ternyata memang banyak di antara mereka itu yang tidak disediakan perusahaan soal APD. Jadi mereka itu harus membeli sendiri, harus mencari sendiri padahal itu kan tidak murah. Sementara gaji mereka kalau dibandingkan dengan itu ya akan harus mereka spend money ke situ juga begitu. Nah, itu yang seharusnya tidak boleh karena seharusnya semua itu disediakan oleh perusahaan. Oke, ini detail-detail lapangan nanti kita akan bahas. Tapi yang paling penting kita mesti bahas itu adalah soal kebijakan dari pemerintah ya. Betul. Nah, saya kira kita tentu masih ingat ya bagaimana dalam pidatonya beberapa waktu yang lalu ini tidak terjadi di Sulawesi Tengah, tapi ini terjadi di Maluku Utara. Ingat ya Mbak Agi bagaimana Pak Jokowi membanggakan pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara itu 27% tertinggi di dunia, bukan hanya di ya saya kira ya kalau 27% tertinggi di dunia dan Pak Jokowi kemudian membanggakan bahwa ini adalah keberhasilan dari hilirisasi yang harus dijaga betul kan. Dan kemudian kan kita mendengar suara-suara dari aktivis gitu yang mengklaim bahwa itu apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu tidak sesuai dengan realitas karena yang disebut pertumbuhan ekonomi itu ya itu hanya angka-angka statistik yang ada tapi realitasnya tidak membuat masyarakat Maluku Utara sejahtera, tapi justru malah yang sejahtera ya para investor-investor dari Cina itu gitu. Oke, itu mungkin kalau suara-suara aktivis ya biasa tetap kritis. Tapi yang mengejutkan kan kemudian dalam forum resmi Gubernur Maluku Utara, dalam forum resmi di kantor Menko Perekonomian itu ketika bertemu dalam sebuah forum dengan Menteri Keuangan kan mempersoalkan Pak Abdul Ghani Kasuba. Dia menyatakan bahwa yang disebut Pak Jokowi 27% pertumbuhan ekonomi itu tidak ada dampaknya apa-apa kepada rakyat di sana. Coba bayangkan ini seorang gubernur ya, silakan dibantah. Ini gubernurnya ini kebetulan gubernur yang diusung oleh PDIP. Walaupun sebenarnya tadinya kader PKS gitu ya. Tapi dia ini adalah gubernur secara resmi diusung oleh PDIP dan menyampaikan protes semacam itu. Dan saya kira ini juga pasti masuk ke Ibu Mega dan sebagainya lah kalau gubernurnya dari PDIP. Dan saya kenal pribadi Pak Abdul Ghani Kasuba ini memang dia ini orang yang memang tokoh pergerakan gitu dan dia ngertilah denyut persoalan yang di masyarakat. Jadi sekali lagi kita menunjukkan betapa klaim-klaim yang dicapai keberhasilan oleh pemerintah itu dibatalkan dalam realitasnya di lapangan. Silakan dibantah bahwa ini pernyataan dari gubernur gitu ya. Sementara Pak Jokowi mungkin hanya mendengar laporan dari staf-stafnya bahwa angkanya
angka pertumbuhan ekonominya 27% di Iya. sana gitu, berkat hilirisasi dan Mhm. soal hilirisasi ini kan sangat dibanggakan sekali kan oleh Pak Mhm. Jokowi. Di mana-mana beliau selalu menyampaikan hilirisasi gitu. Mhm. Ini saya kira hal yang sama juga pasti terjadi di daerah lain, juga persoalan tenaga kerja Cina ya. Tenaga kerja Mhm. Cina selalu dibantah setiap kali kita menyampaikan fakta-fakta, di media sosial juga menyampaikan fakta-fakta bagaimana penerbangan ke wilayah itu penuh hanya dengan tenaga kerja Cina, itu selalu dibantah bahwa jumlahnya tidak sebanyak itu gitu. Dan kita Mhm. kan terbiasa bahwa soal-soal pencatatan data di Indonesia ini kan nggak benar, data-datanya nggak benar, Iya. kemudian juga memang ada niat untuk tidak memunculkan data dengan Mhm. tidak baik. Jadi kita ingat Betul. pada waktu Anda mungkin belum lupa ya ketika Pak Bang Yos pidato di Islamic Center ya tentang Iya. bahaya tenaga kerja Cina, dan Mhm. kemudian beliau juga saya wawancara khusus kan Betul. tentang itu. Pak Bang Yos pada waktu itu kan mengingatkan apa yang terjadi dengan di Singapura gitu ya. Mhm. Dan Mhm. itu sejarah yang disampaikan oleh Bang Yos. Betul, Singapura itu tadinya itu adalah wilayah kampung orangnya Mhm. Melayu, bahkan banyak orang Jawa. Yaitu Iya. Masik itu banyak Mhm. sekali orang-orang Jawa yang tinggal di sana. Itu Mhm. wilayah Jawa memang dulu, dan Mhm. kalau Anda mau baca-baca sejarah lagi Singapura, bagaimana dulunya, bagaimana Lee Kuan Yew akhirnya naik kekuasaan itu ya Mhm. prosesnya seperti itu juga gitu. Jadi Mhm. dan sekarang yang terjadi bahwa Singapura itu tetangga itu udah jadi semacam negara yang dikuasai oleh etnis Cina di tengah Iya. Melayu. Itulah Mhm. kira-kira, dan ini kan sama dengan kayak orang Yahudi di tengah lautan lautan orang 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 Arab gitu ya. Kita nggak ngomong ini dalam konteks rasisme ya, saya kira Bang Mhm. Yos, saya Mhm. kira pada waktu itu juga tidak bicara soal itu, dan beliau kan mengingatkan Mhm. khawatir bahwa lama-lama bisa terjadi di Indonesia sama seperti di Singapura. Saya Mhm. kira itu Iya. itu bukan hal yang berlebihan apa yang dikatakan oleh Mhm. oleh Bang Yos, apalagi kan kita tahu memang populasi dari orang Cina itu besar Mhm. sekali, berapa, 1,4 miliar ya Mbak sekarang ya. Iya. Iya, Ya, Mas. jadi kalau dia memindahkan 100 juta orang atau 200 juta orang saja ke Nggak Indonesia, terasa. nggak ada persoalan buat dia. Tapi sementara buat kita yang populasinya 270 juta, begitu masuk 200 Cina ya langsung selesai. Mereka akan menjadi etnis mayoritas di Indonesia kan gitu. Mhm. Itu yang, Mhm. nah yang begini-begini selalu didinai oleh pemerintah, dan akhirnya kemudian menjadi meledak yang terjadi di Mhm. lapangan. Dan saya kira yang begini-begini ini nggak bisa Mhm. lagi ditutup-tutupi gitu. Kita khawatir ini kan ini apa ya, semacam bara di bawah permukaan gitu, yang suatu, Mhm. suatu saat itu bisa meledak di permukaan. Dan ini mulai ledakan-ledakan kecil, tapi sebenarnya kan sudah sering terjadi beberapa kali ledakan ya Mbak ya. Mhm. Kita kan Mhm. kita kan pernah, Iya. Mbak Agi tentu pernah ingat, kita pernah bertemu dengan salah satu mantan GM di PT Iya. JNE juga ya. Gitu. Mhm. Bagaimana GM ini bercerita bahwa, dan dia menunjukkan kepada kita iklan-iklan dari PT JNE yang mencari tenaga kerja di Cina gitu ya. Iklannya Betul. dalam bahasa bahasa Cina, tetapi kemudian sudah diterjemahkan, dan di situ yang dicari memang tenaga kerjanya itu bukan tenaga kerja yang canggih-canggih, satpam, Mhm. di dapur, Mhm. kuli kuli Mhm. biasa, dan itu yang Mhm. masuk ke Indonesia. Jadi nggak benar kalau disebutkan bahwa semua mereka itu adalah tenaga skill seperti yang disampaikan itu, termasuk sopir-sopir kan, sopir-sopir Iya. kan bisa juga bisa itu data yang ditunjukkan oleh seorang GM kepada kita ya pada waktu itu, Betul. mantan GM di PT JNE, dan Mhm. dia menunjukkan iklan-iklan yang muncul di media-media di Cina. Jadi yang Mhm. begini-begini ini masyarakat sudah apa ya, udah terlalu lelah dengan situasi ini, dan kemudian para pekerja di lapangan juga mereka merasa ada diskriminasi kan terhadap itu. Mhm. Kalau kita simak, sayang sekali kita tentu tidak bisa menampilkan berbagai video-video kerusuhan itu karena Iya. regulasi di YouTube tidak memungkinkan kita untuk menampilkan itu. Tapi kalau Mhm. lihat ada foto-foto ini kan, itu foto-foto ini mengerikan, apalagi dialog-dialog Mhm. dialog-dialog yang terjadi, mereka memang terjadi diskriminasi kan. Menurut saya sangat ironis di sebuah negara kita sendiri jadi budak gitu, katakanlah begitu, dari investor asing, dan Mhm. kemudian status kita itu lebih rendah, status pekerja-pekerja kita lebih rendah dibandingkan dengan para tenaga kerja yang mereka bawa tadi. Karena memang Cina seperti Anda sebut tadi, yang Mhm. disebut sebagai turnkey project itu kan memang dia itu bukan istilahnya, bukan membangun Indonesia, tapi membangun di Indonesia, karena Iya. tenaga apa modalnya dari mereka, alat-alatnya itu Mhm. dari mereka. Alat-alatnya Mhm. biasanya yang masuk itu, kalau cerita si teman kita yang GM itu bukan Mhm. alat-alat yang canggih-canggih itu. Itu alat-alat yang sebenarnya udah reject di Di Cina dan sana. di sini, Mhm. dan dihargai mahal kan gitu. Jadi memang Betul. diakal-akalin aja gitu oleh Cina. Jadi
kembali lagi kita ingat bagaimana orang seperti Bang Yos pun gitu yang ya kita tahu karena bagaimanapun juga Bang Yos pernah di pemerintahan, pernah di intelijen, dan dia seorang militer dan yang apa yang tentu saja dia pejuang, dan kemudian hubungan Bang Yos tuh saya kira bukan rasis, dia teman Cinanya banyak banget ya, Iya, betul. sahabat-sahabat dia terutama Cina di Indonesia, beliau banyak banyak berteman dan tidak pernah ada persoalan gitu ya. Jadi buat beliau bukan persoalan etnis Cina, tapi persoalan tenaga kerja asing Cina yang dipersoalkan oleh Bang Yos. Tapi kan kemudian waktu itu dipelintir ya Mbak Agi ya. Betul. Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi Bang Yos ini kan memetakan persoalan yang sebenarnya, dan menurut dia itu adalah sebagai peringatan dini begitu agar tidak terjadi seperti di negara lain, yaitu di negara jiran, negara tetangga kita begitu. Tapi kemudian itu dipelintir, bahkan Bang Yos sempat ingin diperkarakan gitu secara hukum karena dia dinilai sebagai rasis. Ini saya lucu sekali loh. Kalau seandainya seseorang ini memang kita ini pikiran kita itu memang diaduk-aduk, dipelintir begitu ya, dan kemudian dibentur-benturkan. Seorang Bang Yos ketika dia mengkritik soal TKA Cina yang itu memang betul-betul terjadi di sini begitu, dan memiliki potensi untuk ya seperti kerusuhan yang sekarang terjadi, kemudian dia dinilai sebagai rasis. Tapi sekarang dalam konteks politik ketika seseorang itu dia menghujat Arab, etnis Arab, bahkan mengata-katai orang sebagai dia bukan orang Indonesia karena dia keturunan Arab, dan kemudian mengatai bahwa orang Arab ini begini, orang Arab begitu, itu tidak dinilai sebagai rasis begitu Mas Hersu, dan itu dinilai sebagai hal yang biasa saja begitu, dan kemudian malah dianggap sebagai nasionalis, dianggap sebagai bahwa itu adalah ketakutan dari orang Pancasilais gitu. Orang yang Pancasilais ya mengatakan demikian, dia takut sesuatu yang ke Arab-Araban dan sebagainya begitu. Jadi ini terjadi apa double standard begitu ya. Dan itu memang sengaja dibuat demikian gitu karena memang ada sekelompok tertentu orang yang diuntungkan dengan adanya investasi dari Cina ini begitu. Dan inilah yang kemudian membuat perpecahan di antara kita itu dalam segi politiknya. Sementara kalau seandainya kita melihat faktualnya di lapangan begitu, maka seperti misalnya contohnya di Maluku Utara yang tadi disebutkan oleh Mas Hersu. Kalau seandainya gubernur di Malut itu mengatakan bahwa memang pertumbuhan tertinggi di dunia yaitu 27% itu tidak mengucur kepada penduduknya, kepada rakyatnya di sana ya. Ini kita bisa lihat berdasarkan data-data kalau seandainya membantah enggak di sana semua merata kok, semuanya dapat gitu. Nah, misalnya seperti kita melihat indeks pembangunan manusia gitu ya, dari tahun 2020 sampai 2022. Itu semua kabupaten di Maluku Utara kecuali Ternate ya, itu jauh di bawah IPM rata-rata nasional. Jadi misalnya Halmahera Tengah saja yang itu sebesar IPM-nya itu 66. Sedangkan secara nasional IPM itu 72,9. Jadi bagaimana mungkin indeks pembangunan manusia di sebuah tempat yang pertumbuhannya tertinggi di dunia, tidak hanya nasional di Indonesia, tapi indeks pembangunan nasionalnya di bawah rata-rata. Ironi ini ya. Ya. Iya, ini sangat ironis sekali. Dan kemudian tadi Mas Hersum mengatakan bahwa Pak Gubernur gitu ya di hadapan Ibu Menteri Keuangan, di hadapan pemerintah pusat begitu, dia menyatakan bahwa keadaan masyarakatnya seperti itu. Salah satunya adalah dia meminta dana dari Ibu Sri Mulyani untuk menanam bakau begitu, menanam bakau untuk penyelamatan lingkungan karena memang di daerah Maluku Utara itu di lepas pantainya ada sekitar 800 pulau itu yang yang perlu diselamatkan Mas Hersu, karena dengan adanya banyaknya pertambangan di situ, penambangan di situ, dan kemudian juga adanya polusi dan sebagainya di situ, maka pulau-pulau itu kalau seandainya mau selamat ya harus dilindungi supaya ikan-ikan dan terumbu karang dan sebagainya di situ, habitat di situ tetap terjaga dan sebagainya, sehingga penduduk di sana kan banyak yang menjadi nelayan sehingga mereka dan kalau kita bisa melihat kalau seandainya memang pertumbuhan di sana ekonominya bagus, tentunya nelayan itu sudah berpindah dari mereka perahu tradisional menjadi perahu mesin yang lebih baik atau kapal yang lebih baik. Mereka tidak hanya sekedar menjadi buruh nelayan, tapi mereka menjadi owner, menjadi pengusaha perikanan begitu. Tapi itu sampai sekarang kan memang
perubahannya tidak nampak Mas Ersu untuk menuju ke arah sana. Nah, dari sini saja, dari keluhan para nelayan, dari para pendamping di sana, dari LSM dan sebagainya yang kemudian berbicara juga di sana, tampak betul bahwa ini terjadi kesenjangan sosial di sana, jomplang. Jadi 27% itu hanya terjadi di sekelompok masyarakat tertentu. Seperti Bapak Gubernur yang dengan lugu mengatakan demikian. Bahkan untuk sekedar menanam bakau, untuk menyelamatkan pulau-pulau yang ada di sana saja, itu dia harus meminta tambahan dana dari pusat begitu. Seharusnya kalau memang dikatakan gitu disinyalir kan itu sekitar pendapatan di Maluku Utara sekitar 50 triliun per tahunnya yang didapat oleh perusahaan-perusahaan Cina tersebut. Itu seharusnya dari dana CSR saja sudah berapa Mas Heru? Itu sudah harusnya bisa memenuhi penyelamatan lingkungan, terus bahkan untuk permodalan para nelayan dan juga masyarakat di sana yang membutuhkan. Oke, jadi saya kira ini persoalan yang sama juga sebenarnya sudah terjadi jauh lebih lama nih di Sulawesi Tengah ini ya. Ya. Nah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara itu juga ada persoalan-persoalan juga yang serius yang semacam ini. Nah, tetapi mungkin beda sekali karena yang selama ini yang menyampaikan kritik-kritik itu hanya dari lembaga-lembaga sosial masyarakat, dari para kritisi dan sebagainya, bukan dari kalangan pemerintahan sendiri gitu ya. Mungkin pemerintahan sendiri cenderung diam atau tidak berani, tidak frontal seperti Gubernur Maluku Utara. Tetapi dari peristiwa ini yang terjadi, kita kemudian mengetahui bahwa ini justru ada persoalan yang jauh lebih serius di sini gitu. Dan kalau ini tidak ditangani serius oleh pemerintah, itu bisa menjadi sumber konflik horizontal itu yang sangat berbahaya gitu ya. Saya bahkan mikir-mikir teman-teman, ini kenapa kok meledak sekarang di sana? Apa gara-gara, apakah ini kemudian akan digunakan sebagai alasan lagi untuk menerbitkan perpu karena kegentingan memaksa gitu. Walaupun sebenarnya terlalu memaksa banget ya, orang kan ini dampaknya kan lokal di sana. Walaupun sebenarnya dampak lokal tapi cukup serius. Tapi saya kira enggak lah kalau kemudian akan digunakan menjadi perpu untuk dekret memperpanjang jabatan atau menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan Pak Jokowi gitu. Ini nyimpang saja. Tapi kan analisis liar semacam ini muncul juga gitu Mbak. Tetapi satu hal ini memang sangat serius sekali apa yang terjadi di Morowali ini ya Mbak ya. Iya, serius sekali Mas Ersu, karena tampaknya kalau saya melihat dari sejarahnya begitu ya, pada tahun 2021 saja itu memang salah satu pimpinan unsur DPRD begitu ya di Kabupaten Morowali Utara saja itu dengan PT GNI ini memang sudah terjadi perdebatan begitu, cukup serius itu ketika rapat di DPRD. Jadi ini salah satunya yang saya akan saya akan bacakan kepada pemirsa of the record itu adalah Bapak Wakil Ketua DPRD Morowali Utara dari fraksi PKB nih, Pak Muhammad Safri. Ini cukup vokal. Tidak hanya sekarang saja pada saat terjadi kerusuhan atau peristiwa ini, tapi juga di tahun-tahun yang lalu dia cukup vokal. Dia memang mengingatkan berkali-kali soal apa yang dilanggar oleh PT GNI ini, Mas Hersu, dan apa yang dituntut oleh pekerja lokal di sana ya, bisa dikatakan para bumi putra ini kemarin itu salah satunya sebenarnya tuntutannya itu normatif, Mas Hersu, yaitu mereka menginginkan keselamatan kerja itu tadi begitu. Dan keselamatan kerja ini memang untuk di perusahaan pertambangan ini kan sangat-sangat penting. Semuanya di proyek-proyek lah. Kita lihat kalau di Jakarta itu keselamatan kerja untuk proyek pembangunan semacam apartemen atau hotel dan sebagainya saja itu kan juga harus terpenuhi. Apalagi ini di pertambangan yang dimana di situ juga ada suhu tertentu, terus kemudian ancaman ledakan dan sebagainya gitu, kebakaran dan sebagainya. Nah, ini Pak Wakil Ketua DPRD Morowali Utara ini dia mengatakan bahwa DPRD ini pernah mendatangi PT GNI dan kemudian menemukan aktivitas kerja karyawan di area pabrik yang memang tidak dilengkapi oleh APD, alat pelindung diri kesehatan dan keselamatan kerja atau APD K3 itu tadi. Dan kemudian menurut dia karyawan itu harus beli. Jadi dia minta supaya Disnaker Trans itu harus provinsi itu harus melakukan investigasi mengingat banyaknya masalah-masalah
kerjaan yang selama ini memang sudah terjadi di PT GNI dan sudah disinyalir, diperingatkan, tapi tidak dikerjakan juga, begitu Mas Hersu. Dan kemudian dia menginginkan agar ketika terjadi kecelakaan yang kemarin, yang pada bulan Desember itu agar dilakukan investigasi yang menyeluruh, yang betul-betul gitu. Karena rupanya itu bukan kecelakaan kerja yang pertama, tapi sebelumnya sudah pernah terjadi begitu. Dan dia yakin kalau polisi itu melakukan pengusutan kasus, maka pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan itu pasti akan terungkap. Nah, sekarang masalahnya adalah ini adalah salah satu proyek strategis nasional, Mas Hersu, di PT GNI ini, yang bahkan pada saat peresmiannya dulu juga dihadiri oleh Pak Jokowi begitu, dan diproyeksikan ini kan ini smelter ini adalah salah satu proyek nasional di mana akan dari proyek hilirisasi itu tadi gitu, dan dia diharapkan untuk menghasilkan ferronikel ini kalau tidak salah sebesar 1.800.000 ton. Ini cukup besar Mas Hersu. Dan seperti kita tahu di proyek-proyek strategis nasional lainnya, biasanya kalau terjadi kerusuhan atau sengketa seperti ini, biasanya memang pihak-pihak asing gitu ya yang menjadi investor itulah yang dimenangkan begitu. Nah, Ya, dalam hal ini ya, yang terjadi kemarin Mas Hersu, itu kalau kita melihat rekamannya, mungkin Mas Hersu juga lihat dan juga banyak dikomentari nih oleh warganet, itu salah satunya adalah apa eh, tidak hanya sekedar mereka teriak-teriak, tapi ada bentrokan fisik begitu kan. Memang ada bentrokan fisik dan kemudian tenaga TKA itu kemudian terlihat memukul dari TKI kita gitu. Bukan TKI, pekerja lokal begitu ya. Dan kemudian juga banyak komentar, mereka kok sepertinya geraknya tidak seperti orang biasa, tapi seperti tentara begitu. Mungkin karena badannya lebih tegap ya daripada pekerja lokal kita begitu, dan mereka juga kemampuan bela dirinya itu bagus begitu. Nah, ini banyak komentar-komentar seperti itu yang kemudian netizen itu menghubungkan dengan sinyalemen selama ini bahwa yang datang itu tidak hanya pekerja biasa, tapi adalah bagian yang orang yang sudah terlatih begitu Mas Hersu. Tapi kan kita juga tahu kalau di Cina sendiri memang yang namanya wajib militer itu kan memang dikenakan kepada seluruh warga negaranya, sehingga mereka mungkin lebih terlatih daripada rakyat kita gitu. ya. Ya, ya ini memang yang begini-begini ini menjadi sangat sangat serius, isu-isu kecil gitu yang belum tentu faktanya benar, bisa saja itu kemudian menjadi memicu persoalan yang serius. Tapi sebenarnya mengapa hal semacam itu terjadi, ya karena tadi itu rasa ketidakadilan tadi sebenarnya intinya di situ. Kalau hal-hal semacam ini sejak awal diselesaikan, saya kira nggak akan ada persoalan, karena memang tampak sekali kelihatan pemerintah kita itu mengejar investasi itu gila-gilaan dan mengabaikan hal-hal semacam ini ya. Dan kita tahu soal keselamatan kerja ini, soal perusahaan Cina itu yang memang nggak terlampau hirau, Mbak. Saya kebetulan kenal seseorang teman sahabat itu yang dia bekerja di sama juga di Morowali, tapi kebetulan dia itu kontraktor asing itu dari Australia. Dia cerita beda sekali Mas, kata dia kalau di Australia itu, kalau dari Australia kalau ada kecelakaan kerja semacam itu semua kegiatan dihentikan dulu sampai kemudian di semacam di audit gitu, mengapa itu sampai terjadi. Sementara kalau di perusahaan Cina ya begitu selesai kasusnya langsung proyek industri atau proyek terus berjalan gitu, pabrik terus berjalan seolah-olah tidak jadi apa-apa. Jadi itu bukan faktor yang terlalu penting buat orang meninggalkan. Dalam kasus yang tadi Nirwana Sele tadi kan ada satu orang lagi yang meninggalkan ya, yang magang dari dia kan mendampingi pekerja magang yang dari Bali, itu asalnya dari Bali. Jadi mereka ini betul-betul bukan dianggap sebagai salah satu subjek, tapi objek gitu, objek dari pekerjaan. Ini memang karena Cina memang tidak menghormati hak asasi manusia yang begini ini yang jadi sangat serius kan gitu. Kalau kemudian kan orang bisa bicara apa sih beda membandingkan dengan Amerika gitu ya. Amerika kan sama juga dengan Cina juga melakukan eksploitasi dan sebagainya. Bedanya di Amerika itu masih ada penghormatan hak asasi manusia, civil society-nya kuat. Jadi kalau ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah, itu civil society-nya bersuara. Sementara di Cina nggak ada civil society ditindak, gitu, tidak ada demokrasi. Jadi hak asasi manusia itu bukan persoalan, karena manusia itu hanya faktor produksi, kan itu yang membedakan.
Iya, kalau di Cina ya mungkin seperti Mas Yesu pernah bilang ya, bahwa penduduknya itu ada 1,4 miliar dan kemudian, kalau di kita yang meninggal satu atau yang tewas satu atau dua itu matter gitu, itu masalah, itu harus harus diketahui apa penyebabnya. Tapi mungkin kalau di sana bisa jadi itu hanya number begitu kan, hanya ini hanyalah statistik, angka, oh yang meninggal hanya satu, yang meninggal hanya dua, begitu dibandingkan dengan jumlah pekerja yang mungkin ribuan, kan seperti itu begitu. Tapi Ya, kalau di kita kan tidak bisa hanya sekedar seperti itu begitu Mas Hersu. Dan ini saya lihat lagi nih Mas Hersu, bahwa dari Ketua Komisi 2 DPRD Morowali Utara ini Mas Hersu Ikhtiarsah, dia memang jadi sekarang ini kan ada penangkapan dari yang dituduh sebagai provokator dari peristiwa yang di Morowali Utara ini ya. Dan itu ada sekitar 69, ada juga media yang menyebutkan itu 70 begitu ya. Kita ambil 69 ini cukup banyak. Dan kemudian dia dianggap sebagai provokator. Dan dari bupatinya pun menganggap bahwa kejadiannya ini adalah karena ada provokasi dari pekerja lokal dan kemudian dari pekerja lokal itu sendiri yang kemudian memulai lebih dulu kerusuhan tersebut. Nah, sementara kalau dari pihak pekerja sendiri dan juga dari pihak DPRD itu yang melakukan provokasi itu adalah justru TKA Mas Ersu yang melakukan pemukulan terlebih dahulu. Nah, jadi mereka ketika mereka itu sedang melakukan unjuk rasa dan kemudian mereka merangsek masuk ke dalam lokasi begitu dan mereka meminta supaya para TKA itu juga sama dengan mereka meminta hak-haknya kepada pihak perusahaan yaitu soal perlindungan alat pekerja untuk diri tersebut dan ternyata mereka tidak sependapat, mereka menolak dan kemudian terjadi bentrokan ini. Nah, kalau menurut dari DPRD sendiri ini dia justru membela dari TKA kita, mungkin berdasarkan laporan dari setempat tenaga kerja bukan TKA. tenaga kerja kita begitu. Hmm. Ya, dia mengatakan bahwa pemukulan terhadap PTGNI dilakukan oleh tenaga kerja asing asal Tiongkok. Dan kemudian Ikhtiarsah ini dari Komisi 2 DPRD Morowali Utara ini dia mengatakan mengutuk keras perlakuan semena-mena terhadap tenaga kerja di PTGNI. Ini saya bacakan dari media ini Mas Hersu. Jadi ini harus diusut tuntas memang karena ternyata apa yang dikatakan Bupati dengan apa yang dikatakan oleh DPRD sendiri sudah sangat berbeda jauh ini. Entah kita nanti penyidikan di lapangan akan seperti apa. Dan Ya, kemudian mengatakan bahwa dari TKA itu sendiri yang melakukan tindakan anarkis dengan memukul para karyawan yang sedang mogok kerja dengan beringas. Dan ini sudah tidak bisa ditolerir lagi. Mereka sudah semena-mena bahkan telah bertindak anarkis dan beringas dan kemudian meminta pemerintah pusat dan Gubernur Sulteng untuk tidak boleh membiarkan hal ini. Nah, kita kalau tidak kita kawal, kita khawatirnya yang terjadi yang seperti di tempat lain ini berlalu begitu saja sementara nyawa juga sudah jatuh gitu. yes. Oke, jadi ini saya kira gimana ya milih bahasanya jangan sampai kita salah ya. Ini jadi momentum gitu ya, bukan Ya. peristiwa ini harusnya menyadarkan pemerintah pusat bahwa ini adalah satu letupan. Sementara kita bisa sebut, mohon maaf kalau saya menggunakan kalimatnya nggak pas, mungkin letupan kecil gitu ya, yang bisa menciptakan letupan-letupan besar kalau tidak ditangani secara serius oleh pemerintah gitu. Jangan atas nama investasi, jangan atas nama angka-angka statistik pertumbuhan yang kemudian dibanggakan pemerintah kemudian mengabaikan hal-hal yang lain gitu ya, karena faktanya kan sebenarnya paling penting itu kan amanah dari konstitusi bagaimana sumber bumi, sumber daya alam dan air itu semua harus dimanfaatkan sebanyak-banyaknya kesejahteraan rakyat kita, bukan untuk TKA, apalagi atas nama hanya investasi yang sebenarnya tidak ada artinya buat rakyat kita yang bumi, air dan kekayaan alam di dalamnya itu harusnya untuk mereka, tapi ini justru untuk orang asing gitu. Iya betul sekali Mas Hersu, apalagi berdasarkan laporan dari LSM lingkungan gitu ya, seperti dari Walhi dia mengatakan bagaimana pencemaran di sana terjadi, terus kemudian bagaimana dari satu tempat penambangan ke tempat penambangan berikutnya itu hanya pengerukan kemudian ditutup seadanya, terus kemudian itu menyebabkan penutupan tersebut menyebabkan banjir di wilayah yang lain sehingga terdampak pada sekian kakak begitu yang akibatnya kalau terjadi banjir itu salah satu pemiskinan loh Mas Hersu. Bencana-bencana seperti itu kan menyebabkan harta benda kita yang kita miliki kemudian
hilang begitu saja begitu. Padahal kalau seandainya memang betul di situ ada pengerukan yang bisa menghasilkan pengerukan penambangan yang bisa menghasilkan triliunan seperti itu, saya rasa kalau di mana-mana di dunia yang prinsip keadilannya itu jalan, itu masyarakatnya pasti sejahtera. Yes. Pasti mereka mungkin akan memiliki rumah yang lebih besar, hidup yang lebih baik dan sebagainya begitu. Didikan Sementara anak-anaknya, iya, bisa anaknya tinggi, berpendidikan semuanya dan di situ juga mungkin dibangun sekolah gratis. eh, kesehatan, rumah sakit dan sebagainya ya. Betul, iya Mas Ersu. Dan sementara kalau di sana laporan dari Walhi yang tahun yang lalu itu ada biasa kalau di sekitar pertambangan kan itu ada asap-asap dan sebagainya yang diduga itu adalah apa sulfur dioksida kalau tidak salah SO2 yang salah satu bisa mempengaruhi terutama untuk anak-anak yang mengakibatkan ISPA dan sebagainya. Nah, itu tadi yang seperti Mas Ersu sebutkan. Itu yang harus kita benahi nih, betulan Yes, harus ini kita benahi. momentum ya, Mbak Agi, harus Mhm, jadi momentum untuk memperbaiki semuanya. Tapi mhm. saya jujur aja mohon maaf kalau saya mesti menyatakan saya agak ragu bahwa ini bisa jadi kalau kita bisa jadi momentum untuk perbaikan kalau kita lihat bagaimana filosofi dari pemerintahan kita saat ini yang lebih mengedepankan angka investasi-investasi asing, tapi kemudian tidak berpikir bagaimana dampaknya terhadap rakyat sekitarnya dan juga lingkungan sekitarnya. Itu Mhm. Mbak Agi, gimana? Maka kita kelihatannya hari ini kita cuma bahas satu topik ini saja ya Mbak Agi ya. Iya, Ya, itu sepertinya cukup saat ini saja. ya itu Mhm. bukan cita kita untuk mereka para korban yang meninggal dunia di sana, Mhm. apakah itu pekerja lokal maupun pekerja asing karena bagaimanapun juga mereka itu juga punya Iya, keluarga gitu dan satu betul. Mhm. jangan lagi dilihat itu statistik ya, oh cuma 2 yang meninggal dunia gitu. Oh enggak, itu 2 atau 1 orang pun itu maknanya besar apalagi untuk keluarga mereka ya yang ditinggalkan gitu ya. Mhm. Oke, kita mesti ngakhiri perbincangan kita kali ini, Mbak Agi. Saya Subono Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda, tetap semangat, salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.